Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi lainnya, ada eksepsi alias bantahan terdakwa Richard Lee dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran Undang-Undang Konsumen dan peredaran kosmetik ilegal ditolak majelis hakim. Hingga pengalihan jadi tahanan kota ditolak. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan peredaran kosmetik ilegal yang menjerat Richard Lee alias DRL telah memasuki tahap majelis hakim yang memberikan jawaban atas nota keberatan alias eksepsi yang diajukan beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam putusan persidangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk tidak menerima alias menolak eksepsi Richard Lee tersebut nih Besti. Pasal 75 ayat 2, pasal 165, pasal 206 ayat 1, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, satu, menyatakan perlawanan terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee bin Hardy tidak dapat diterima. Memerlukan perawatan di rumah sakit, SOP dari kami harus ada rujukan dari dokter Max. Ya. Tapi kalau ada rujukan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan, ya, itu perlu membutuhkan perawatan di rumah sakit, ya, silakan. Sorotan tak hanya tertuju pada penolakan eksepsi tersebut, tapi publik juga dikejutkan oleh permintaan Richard Lee di hadapan majelis hakim agar ia dialihkan menjadi tahanan kota dengan alasan kondisi kesehatannya yang semakin menurun sejak 4 bulan terakhir. Dan untuk meyakinkan majelis hakim, Richard Lee di muka persidangan mengaku jika dirinya beberapa waktu belakangan kerap mengkonsumsi obat dengan dosis tinggi. Namun sayang, permintaan Richard Lee itu tidak dapat diterima begitu saja nih Besti. Majelis hakim meminta agar Richard Lee memenuhi persyaratan agar bisa mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit seperti keinginannya. Karena menurut keterangan resmi majelis hakim, sampai saat ini Richard Lee masih belum menyerahkan bukti konkret dari dokter yang menyatakan bahwa dirinya diharuskan menjalani perawatan di rumah sakit. Saya ingin menjelaskan dan saya sejak 4 bulan yang lalu menggunakan amitriptyline. Itu salah satu obat keras yang saya tahu sebagai seorang dokter, kalau misalnya itu dilepaskan secara langsung dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan ya. Kemarin saya mencoba terapeutik mandiri sendiri. Saya tidak ada sedikit niat untuk menghalangi sidang ini yang mulia. Saya ikut dan siap menjelaskan dan membuktikan apa adanya semuanya telah benar. Saya tidak ingin masalah yang mulia. Lalu saya terapeutik beberapa hari yang lalu dan akhirnya saya tidak sadar juga saya pingsan. Dan saya datang ke Dr. Sams. Dr. Samsnya bilang, saya sudah menjelaskan pada seperti kemarin dia bilang, dia bisa cuma itu dan saya mencatat, dia bilang untuk sementara kamu lanjutkan lagi aja setiap hari. Saya bilang obat saya keterbatasan dan juga dimakan setiap hari juga bukan hal yang bijaksana juga saya bilang. Ini harus di-break off saya bilang. Dan saya juga memohon dengan yang mulia karena kasus ini tidak ada korban jiwa sedikit pun. Saya siap membukanya terang benderang yang mulia. Yang mulia mau sidang setiap hari, saya siap datang setiap hari yang mulia. Tapi mohon kalau yang mulia berkenan mengabulkan peralihan lahan saya. Suasana mendadak berubah ketika seterunya Doktif mendengar permintaannya itu dari luar ruang persidangan. Bukannya simpati melihat Richard Lee, Doktif justru menilai sang lawan tersebut sedang memelas di hadapan majelis hakim. Bahkan Doktif dengan terang-terangan mengatakan bahwa seterunya tersebut sedang berusaha untuk mengelabui penegak hukum di Pengadilan Negeri Tangerang Kota. Namun saat mengetahui permintaan tersebut tidak dikabulkan, Doktif mengaku harus sekaligus bangga. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kota tidak berhasil dikelabui oleh Richard Lee. Nah, cuman agak sedikit lucu ya tadi dengan terdakwa DRL agak ngotot meminta tahanan kota. Kalian bisa lihat dia kondisinya sangat sehat sekali.
ya, terus tiba-tiba pingsan. Apakah pingsan itu menunjukkan gawat darurat medis? Kita sebagai dokter tentu tertawa melihat itu. Ya, tidak ada kegawat daruratan medis, ya, sehingga perlu yang namanya tahanan kota atau rawat inap. Tidak perlu sama sekali. Dan yang paling membuat publik termasuk Doktif heboh ketika Richard Lee di hadapan penyidik Polda Metro Jaya mengaku sedang menderita GERD. Hingga penyidikan terpaksa dijadwalkan ulang. Ketika penyidik menerima bukti surat sakit, ia justru terciduk sedang merayakan pesta di sebuah klub. Benarkah alasan sakit yang kerap dibawa Richard Lee di hadapan para penegak hukum sebagai alasan untuk meloloskan diri dari hukuman beratnya? Dan lucunya, ya, beliau mengaku beliau menderita GERD, jadi lambung yang cukup kronis. Ya, jadi beliau bilang saya sakit, lambung saya sakit. Tetapi esokannya, ya, beliau bisa membuat konten meminum miras bersama dengan Bang Hotman Paris, sehingga itu juga menjadi bahan diskusi penyidik di Polda Metro Jaya. Jadi tidak akan tertipu lagi, ya, dengan tipu daya bahwa dia sakit. Di saat Richard Lee masih berusaha mencari cara agar kesalahannya termaafkan karena diduga telah menipu banyak masyarakat, Doktif malah kembali membuka fakta baru terkait korban penipuan Richard Lee ini Besti. Tak tanggung-tanggung dari pengakuan sang terduga korban, Richard Lee menjadikannya sebagai bahan konten yang merugikan orang lain. Tak terima dengan itu, Veronica pun meminta agar Richard Lee dan sang istri meminta maaf dan menghapus postingan yang diduga memberi dampak buruk dan merusak citra namanya itu. Jadi Reels itu kan sampai ke teman-teman saya di grup sekolah saya juga. Jadi kan mereka itu memframing saya ya seolah saya matre gitu ya, habis diajak naik beca nggak mau lagi gitu. Padahal kami masih berteman dengan baik, sampai saya ulang tahun aja masih datang. Permintaan saya untuk Ko Richard sama istrinya, tolong perbaiki nama saya dan juga dihapus Reelsnya. Tak berhenti sampai di situ saja nih Besti, alih-alih ingin menguliti sang lawan, Doktif juga menegaskan akan kembali membawa korban atau saksi bagaimana Richard Lee melancarkan aksi kotornya untuk mendapatkan kekayaan selama ini. Untuk next selanjutnya Doktif juga akan mendatangkan seseorang lagi yang juga sudah dizalimi terang benderang oleh saudara terdakwa DRL. Jadi ini akan menjadi juga bahan dan pemikiran kalian yang masih membela seorang terdakwa DRL. Dia itu keji banget loh. Ya, dia itu kalau kalian tahu seperti apa, dia itu keji banget. Gitu loh. Tapi dia sangat pintar memoles dirinya. Ya, sangat bisa mencitrakan dirinya berbagi, bersedekah. Berbagi itu boleh, tapi dengan uang yang halal, bukan dari uang nipu masyarakat. Logikanya bagaimana seorang penjual serum rambut, dokter menjual serum rambut, shampoo, bisa melebatkan rambut, tapi dia sendiri menggunakan wig. Ini kan nipu. Lantas, akankah bukti yang akan dihadirkan Doktif ini bisa membantah pernyataan Richard Lee selama di persidangan yang mengklaim bahwa tindak pidananya tidak memakan korban jiwa? Korban itu tidak perlu yang namanya sampai meninggalkan alam ini, ya, tidak perlu. Ya, kerugian materi itu tetap dilindungi oleh perlindungan konsumen. Penipuan itu tetap masuk ke dalam delik unsur pidana. Ya, jadi apa yang dilakukan saudara terdakwa DRL ini sudah masuk ranah pidana, penipuan. Ya, iklan-iklan klaim-klaimnya dia nempelin stiker itu bentuk penipuan. Tapi yang namanya maling itu nggak ada yang namanya ngaku. Maka kita akan lakukan pembuktian di sidang persidangan nanti. Apakah Richard Lee mampu memenuhi syarat medis yang diminta majelis hakim? Atau justru perdebatan soal kondisi kesehatannya akan terus menjadi isu sebelum pokok perkara benar-benar mulai dibuktikan di ruang sidang? Informasi selanjutnya terkait laporan Inara soal illegal access yang akan gelar perkara. Kira-kira siapa yang jadi tersangka ya Besti? Dan untuk laporan Mawa, apakah Inara sudah siap menerima status barunya? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, kasus illegal akses yang dilaporkan Inara Rusli ke Mabes Polri beberapa waktu lalu kini memasuki babak baru. Setelah lama tak ada kabar, kuasa hukum Inara, Lechman, mengatakan bahwa laporan kliennya akan segera gelar perkara. Dengan begitu, polisi akan segera mengumumkan tersangka dari laporan Inara tersebut nih Besti.
Namun yang menjadi tanda tanya besar, siapakah tersangka dari kasus ini? Akankah Virgon yang sudah pernah dipanggil sebagai saksi atau Mawa? Atau bahkan mantan supir Inara yang juga masuk dalam daftar saksi? Yang Mabes Polri nanti minggu depan gelar penetapan tersangka. Tanggal berapa, Pak? Saya sudah tahu tanggalnya, tapi saya nggak mau bocor dulu, nanti ada gangguan. Wah, ini sengaja dirahasiakan atau karena memang tersangka bukan Virgon atau Mawa nih Basti? Urusan hukum ilegal akses belum selesai dan mendapatkan kepastian hukum, kuasa hukum Inara juga menyinggung soal keberpihakan pihak kepolisian dalam menangani laporan Inara. Bahkan kuasa hukum Inara secara gamblang mengatakan akan mengambil langkah tegas untuk menindak pihak kepolisian karena keberpihakan tersebut. Yang lucu kan, Direktorat Cyber menetapkan penyidikan. Ya, habis itu terombang-ambing. Ya, jalan di tempat sengaja. Penyidik, aku nggak kasih uang, jadi kau limpah kan berkas ini ke Biro Wasidik Bareskrim kan? Nah, udah kau tunggu bagianmu ya. Laporkan kau tidak profesional melaksanakan menjalankan laporan polisi yang diadukan oleh masyarakat. Kau tunggu Direktorat Cyber ya. Sementara laporan ilegal akses masih berproses, di sisi lain Inara juga sedang menjalani proses hukum, yakni dugaan perzinahan yang dilaporkan Mawa ke Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum Inara, dalam perkara ini kliennya tidak sah dijadikan tersangka, lantaran barang bukti yang diberikan Mawa ke pihak penyidik didapatkan secara tidak sah. Dalam hal ini, pihak Inara Rusli memberikan peringatan tegas ke pihak kepolisian agar menimbang ulang barang bukti tersebut. Ya, illegal access itu kan kita anggap ya bahasa sederhananya mencuri. Dicuri barang ini dibawa sampai pakai ke Polda Metro Jaya hingga jadi laporan polisi, naik pula penyidikan. Kalau kita mau merunut, kalau barang curian dipakai di sana, yang pakai itu atau yang melakukan penyidikan juga melanggar kode etik itu. Ada kuat dugaan kan mau ngerjain klien kita gitu loh. Ya kan? Kecuali kami tidak lapor. Kan kami udah duluan lapor. Naik penyidikan, baru masuk laporan si M. Dinaikkan juga penyidikan gitu loh. Ya ini udah menurut saya upaya-upaya yang tidak profesional yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Akankah segala keluh kesah Inara ini jadi pertimbangan penetapan dirinya sebagai tersangka atas dugaan perselingkuhan yang dilaporkan Mawa? Dari manakah Insanul Fahmi hingga tak berkutik di tengah laporan Mawa yang sudah naik ke tahap lidik? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.